Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Syafiqatul Husna dengan NIM 2008105061. Di sini saya akan menjelaskan beberapa latihan soal untuk memenuhi UTS mata kuliah teori bilangan. Baik, langsung saja kita mulai ya. Jadi soal nomor 1. Soal nomor 1 ini kita diminta untuk menjumlahkan sigma. Nah, yang A ini kita diberikan soal itu sigma dari 3, T-nya mulai dari 2 dan N-nya 5. Maka kita uraikan. Karena ini 3-nya mulai dari suku kedua, maka suku pertamanya kita letakkan 0. Nah, didapat 0 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian yang B ini ada 2 sigma ya. Ini kita diminta perkalian jumlah perkalian dari 2 sigma. Sigma R dan sigma S. R ini mulai dari 1, N-nya 5, dan S mulai dari 1, N-nya 6. Kita uraikan. Yang R itu 5. Ini ada N-nya 5, dan yang S 6, N-nya 6. Kemudian didapat 25, yang R, dan yang S 36. Nah, karena di soal diminta ini perkalian R dan S, maka kita kalikan 25 dengan 36. Maka didapat hasilnya 900. Itu nomor 1 mengenai sigma. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Diketahui di soal jika A, B merupakan anggota dari bilangan bulat, A kurang dari B dan C lebih dari 0, maka buktikan bahwa AC kurang dari BC. Nah, diketahui dari soal ini A kurang dari B. Kemudian dari bentuk A kurang dari B menurut definisi 1.4 dapat dirubah menjadi B min A lebih dari 0. Karena B min A lebih dari 0 dan C lebih dari 0 diketahui dari soal ya, C lebih dari 0, maka menurut sifat dasar ketertutupan perkalian urutan bilangan bulat positif adalah jadi C dikali B min A lebih dari 0. Maka C dikali B min A sama dengan CB min CA. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena di sini berlaku sifat distributif, di mana C dikalikan dengan B, kemudian C dikalikan dengan min A menjadi CB min CA. Dengan demikian, C dikali B min A lebih dari 0 berakibat CB min CA lebih dari 0. Nah, dari definisi 1.4 ini diperoleh CA kurang dari CB. Maka AC kurang dari BC. Ini berlaku sifat komutatif perkalian. Nah, dari bentuk CA kurang dari CB menjadi AC kurangi BC ini adalah sifat komutatif, di mana apabila A atau C ditukar posisikan, maka itu tidak akan merubah hasil dari perkalian. Dan ini juga CB dan BC apabila ditukar posisikan, ini tidak akan merubah hasil perkalian selama itu dalam satu ruas. Nah, ini disebut sifat komutatif perkalian. Maka terbukti bahwa AC kurangi dari BC. Nah, jadi nomor 2 ini terbukti jika jika A, B anggota bilangan bulat, A kurang dari B, C lebih dari 0, terbukti bahwa AC kurang dari BC. Nah, itu nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kita diminta menentukan koefisien dari suku yang memuat A pangkat 9 dari bentuk penguraian A ditambah 1 dipangkatkan 15. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita bisa menggunakan teorema koefisien binomial. Maka akan diperoleh ini seperti ini samannya.
Jadi kita itu n itu adalah pangkat terbesar. Ini 15 ya. Kemudian K-nya itu adalah 9. A pangkat K itu 9. Nah, kita mengerjakan ini seperti mengerjakan konsep tentang kombinasi. Kita faktorialkan 15 faktorial, kemudian ini 9 faktorial, kemudian dikalikan dengan 15 dikurangi 9 difaktorialkan. Jadi 15 dikurangi 9, 6, berarti 6 faktorial. Kemudian masing-masing pembagi dan penyebutnya kita uraikan faktorialnya. Ini berhenti di 9 faktorial karena ada sama-sama mengandung 9 faktorial. Jadi kita bisa coret untuk memudahkan perhitungan. Nah, 6 faktorial juga kita uraikan dan kita sederhanakan atau membagi bilangan yang bisa dibagi untuk memudahkan perkalian. Nah, didapat sisanya yaitu 5 dikali 7 dikali 13 dikali 13, maka hasilnya yaitu 5005. Jadi hasil dari soal nomor 3 ini adalah 5005. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Carilah nilai M dan N yang memenuhi hubungan FPB dari 7.897 dengan 4.399 sama dengan M dikali 7.897 dan N dikali 4.399. Untuk mencari nilai M dan N, kita harus mencari FPB dari 7.897 dan 4.399 terlebih dahulu. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. Ini karena 7.897 merupakan nilai terbesar, maka kita taruh di sini. Kemudian 4.399 kita kalikan dengan angka atau bilangan yang akan hasilnya mendekati 7.897. Ternyata dikalikan 1, maka akan memberikan sisa yaitu 3.498. Kemudian kita lanjutkan 4.399 di sini, 3.498 di sini. Nah, kita kalikan 3.498 ini yang hasilnya akan mendekati 4.399. Ternyata dikalikan 1 dan akan menghasilkan sisa 901. Kemudian kita lanjutkan seperti yang di atas ya. Kita kalikan 901 dengan bilangan yang hasilnya akan mendekati 3.498. Ternyata dikalikan 3 dan menghasilkan sisa 795. Kemudian 901 turunkan dan 795 dikalikan 1 tambah 106, ini hasilnya akan 901 ya. Kemudian 795, ini 106 dikali berapa untuk mendekati 795, ternyata dikali 7 dan menghasilkan sisa 53. Ini 106, ini 53 dikali berapa agar hasilnya mendekati 106. Ternyata dikalikan 2 dan ini hasilnya pas 106. Tidak menghasilkan sisa, jadi sisanya 0. Nah, maka didapat FPB dari 7.897 dan 4.399 ini adalah 53. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai M dan N-nya. Ini FPB dari 7.897 dan 4.399 ya. Nah, kemudian kita di sini 53 ini kita dapat dari 795 dikurangi 106 dikali 7. Ini dari tadi kita saat kita mencari FPB ya. Nah, ini di sini. Nah,
apabila 795 dikurangi 106 dikali 7, maka hasilnya akan menjadi 53. Nah, kita lanjut. 795 ini kita uraikan kembali, didapat dari mana, dan 106 juga dapat dari mana. Begitupun nanti seterusnya sampai kita mendapatkan nilai M dan N ya. Di sini 795 kita dapat dari 3498 dikurangi 901 dikalikan dengan 3. Nah, 106 juga ini kita dapat dari 901 dikali 795, ini dikalikan 7. Nah, karena di sini ada 901, di sini juga ada 901, maka kita jumlahkan. Di sini koefisiennya yaitu 3 dikali min, berarti min 3. Di sini koefisiennya min 7 ya. Min 3 dengan min 7 berarti akan menghasilkan minus 10. Ini turunkan 3908 dikurangi 10 dikali 901 ditambah 7, kita turunkan, ini 795. Ini karena min dengan min akan menghasilkan plus atau positif. Kemudian kita turunkan 3498 dikurangi 10 dikali 901 ditambah 7 dikali 795, kita uraikan menjadi 3498 dikurangi 901 dikali 3. Nah, karena di sini ada yang sama ya, dua-duanya sama, 3498, di sini juga ada, ini 901 ada, di sini ada. Jadi kita jumlahkan. Ini di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 7, maka 1 tambah 7 jadi 8. 8 dikali 3498 dikurangi 31. Ini 31 dari mana? Nah, ini 901 koefisiennya min 10. Ini 901 koefisiennya min 3 dikalikan dengan 7, min 21 dengan min 10. Jadi min 31 dikali 901. Nah, kita uraikan lagi 3498 dan 901 ini dapat dari mana? Nah, di sini kita 8 dikali 7897 dikurangi 4399 dikurangi 31 dikalikan. Nah, 901 ini ternyata dari 4399 dikurangi 3498. 8 dikali 7897 ini karena tidak ada yang sama. Sedangkan 4399 ini kita jumlahkan dulu karena ini sama ya, di sini ada, di sini ada. Ini koefisiennya min dikali 8 min 8. Ini koefisiennya min 31. Jadi min 8 dengan min 31 jadi min 39. Ditambah ini min negatif dengan negatif positif, jadi positif 31 dikali 3498. Kemudian lanjut, ini kita jumlahkan. Sudah ya, sudah dijumlahkan. Nah, ini karena yang dimintakan FPB dari 7.857 dan 4.399. Di sini masih ada bilangan lain atau angka yang lain. Nah, jadi kita uraikan lagi ini 3.498. Jadi 3.498 ini didapat dari 7.897 dikurangi 4.399. Kita jumlahkan, ini karena banyak yang sama ya. Ini 7.897, di sini koefisiennya 8, di sini koefisiennya 31. 8 tambah 31 sama dengan 39 dikali 7.897. Ini 4.399, di sini koefisiennya min 39, di sini koefisiennya plus dikali min ya, min 31 dengan min 39. Jadi min 70 dikali 4.399. Nah, didapat persamaan 53 sama dengan 8 dikali 7.897. Di sini 53 sama dengan 39 dikali 7.897 dikurangi 70 min 4.399, atau ini sama dengan FPB dari 7.897 dengan 4.399 ya, ini 53 sama dengan
M-nya itu 39 dikali dengan 7.897 dikurangi N-nya 70 dikali 4.369. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai M dan N-nya dari hubungan persamaan tersebut. Oke, nomor 4 selesai. Kita lanjutkan ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 5. Nomor 5 ini kita diminta mencari KPK dan FPB. Yang A, kita diminta mencari KPK dari 105 dan 45, yang B KPK dari 18 dan 30, dan yang C itu gabungan ya. Kita diminta mencari KPK-nya dari 6 dan 9, kemudian mengalihkannya dengan FPB dari 6 dan 9 ini. Yang A, KPK dari 105 dan 45, ini terlebih dahulu kita mencari faktor dari 105 dan 45. Faktor yang sama ya. Didapat 15 ya. 15 apabila dikalikan dengan 7 maka akan menghasilkan 105. Dan 15 apabila dikalikan dengan 3 maka akan menghasilkan 45. Kita taruh 15 di sini, kemudian kalikan 7 dengan 3 hasilnya 21. 15 dikali 21 hasilnya 315. Jadi KPK dari 105 dan 45 ini adalah 315. Kemudian yang B yaitu KPK dari 18 dan 30. Kita cari faktor dari 18 30 ini, faktor yang sama ya. Didapat 6 ya. 6 apabila dikalikan 3 hasilnya 18, dan 6 dikalikan 5 hasilnya akan jadi 30. Kita taruh 6 di sini, kemudian kalikan 3 dengan 5 hasilnya 15. 6 dikali 15 sama dengan 90. Jadi KPK dari 18 dan 30 ini adalah 90. Kemudian yang C. Di sini perkalian antara KPK dan FPB. Kita cari dulu KPK-nya. KPK-nya yaitu kita cari faktor dari 6 dan 9 yaitu 3. 3 apabila dikalikan dengan 2 hasilnya akan 6. 3 apabila dikalikan dengan 3 hasilnya 9. Kita taruh 3, kemudian kalikan 2 dengan 3, 6. 3 dikali 6, 18. Nah, jadi KPK dari 6 dan 9 ini adalah 18. Kemudian kita cari FPB-nya. Karena 9 termasuk bilangan yang terbesar, maka kita taruh 9 sama dengan sini 6 ya, berarti 6 dikali berapa? Hasilnya mendekati 9, ternyata dikali 1. Sisanya yaitu 3. Kita taruh 6 di sini sama dengan 3 di sini. 3 dikali berapa? Hasilnya mendekati 6 dikali 2, dan sisanya 0 atau ini pas ya. Jadi didapat FPB-nya yaitu 3. Karena yang diminta yaitu perkalian FPB dikalikan KPK dikalikan dengan FPB, maka kita kalikan 18 ini dengan 3. Jadi hasilnya 54. Adapun cara cepatnya yaitu apabila KPK dari A dan B dikalikan dengan FPB dari A dan B, maka hasilnya yaitu A dikali B. A-nya di sini 6 dan B-nya 9. 6 dikali 9 sama dengan 54. Atau di sini juga apabila diuraikan dulu, maka ini 18 dikali 3 sama dengan 54. Ternyata hasilnya sama. Nah, itu penjelasan dari nomor 5. Itu saja penjelasan beberapa soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan soal ini dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.